Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang pernah diriwayatkan, seorang sahabat yang pergi berjuang kemudian kembalinya menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah berpulang ke rahmatullah sementara aku tidak ada saat itu, tidak hadir. Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahan itu? Itu bukan kesalahan, itu keadaan dan situasi. Apakah aku bisa sekedar atas namanya? Kalau bala, silahkan, naam, bisa saudara atas nama. Artinya perbuatan baik kita sebelum kita menyusul ibu yang telah almarhum lebih dahulu, maka kita bisa berbuat untuk diri kita plus untuk orang tua kita. Salah satunya kita hadir di tempat ini, saya kira bukan alasan karena Pak Haji Edi itu orang yang berada atau rumahnya mudah dijangkau atau karena kita nggak enak, tapi justru lebih termotivasi karena beliau ada selalu di majlis-majlis taklim di mana beliau mengikuti thalabul ilmi bersama yang lain, dalam tanda kutip merakyat, tanda kutip. Kenapa dikatakan merakyat? Karena kondisi keberadaan beliau ini agak sedikit beda, otoritas, kemampuan atau tampilan atau keadaannya beda bersama kita, tapi ukuran duniawi ya beda. Nah, karena itu, tapi lebih pada itu, kepada ingin memenuhi kehormatan dan kemudian juga menghargai betapa orang yang mujahadah yang sungguh-sungguh Allah akan, karena dia nanggung sebulan dikasih jalan buat melakukan hal yang baik-baik, insya Allah. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Kita belajar dari kehidupan yang terus berproses, bahwasanya manusia itu melakukan atau melampaui 2-1-7 masa perjalanan. 2-1-7 perjalanan. Pertama 2, ingetin 2-1-7 perjalanan. Berapa jumlah? Ayo itu lah, bantuin 10 fase perjalanan. Bagi berapa kita bukan? Ya, kita ngebut aja, outline-nya aja dari kesannya. Ini udah tahu semua sebetulnya, cuma kita mengingatkan. Ya. Fase pertama adalah di zaman ajali, ketika manusia dalam bentuk yang belum seperti sekarang ini. Itu adalah fase awal di mana Allah menciptakan kita sebelum menciptakan lahiriahnya kayak begini sambil menyeru. Allah seperti itu, bukan takut Tuhan. Di fase itu kita proses. Semua makhluk Allah, jin dan manusia menjawab qalu jamaah. Bala sayyidina, benar kalau menyaksikan. Jadi yang pertama, manusia awalnya sudah diberikan fitrah untuk beriman kepada Allah, mencari Tuhan. Kalau dapat hidayahnya yang bagus, al-Islam misalnya, makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, mereka mendapatkan ajaran Islam. Tapi kalau terlahir dengan tengah hutan, apa yang menjadi sandar kekuatannya itu diciptakan pohon besar, batu dan sebagainya. Baik, ini namanya di zaman ajali, zaman awal, masuk ke alam roh dan rahim, alam rahim masuk. Ini yang tadi tak terjadi kalau kita masa lampau. Kemudian masuk ke masa pertengahan, yaitu yang dinamakan alam rahim, di mana kita tidak mengalami
tapi alam kita bisa dijajaki. Paham maksudnya? Iya. Orang mah hamil sekarang ini udah bisa di dia dari Musa laki atau perempuan. Iya. Makanya Allah gambarkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air yang kami simpan dalam tempat yang kokoh dan terus berproses dalam surat Al-Mu'minun. Ya, baca silahkan. Summa ja'alna nutfatan, jadi nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Alaqah itu darah yang menggumpal, mudghah daging, kemudian daging ada serpihan-serpihan tulang-tulang, kemudian dibungkus lagi pakai selang izo malahma, dibungkus pakai tulang-tulang, kemudian dikeluarkan dalam ayat lain nukhrijukum tifla, sebagai bayi oleh kehidupan. Maka keluarlah sebagai bayi, hidup di alam yang ketiga, dunia. Beda dengan alam lahir maupun dunia. Yang tadinya mata nggak kepake, mulut nggak kepake, makan lewat plasenta, kuping nggak kepake, tapi dipersiapkan oleh Allah. Begitu keluar lahir di dunia, telanjang, nggak punya apa-apa, lemah, dirawat, semua fungsi, mata berfungsi, mulut berfungsi, telinga berfungsi, sebagai bekal untuk menjalani hidup di muka bumi ini, alam ketiga. Nah, kita yang saat ini ada di alam itu, yang ketiga, di dunia. Segala hal sepertinya segala-galanya dunia, ya, segala-galanya. Dari lahir sampai seusia segini, berkembang, berproses, kira-kira berproses. Bahkan orang-orang yang seperti kita kenal di masa lalu kita, masa kecil, sekarang beliau sudah nggak ada. Kemana? Seperti misalnya ibunda daripada Pak Haji. Itu adalah alamiah, kauniyahnya begitu. Kauniyahnya begitu. Fenomena alamnya begitu. Ada dan tidak ada. Kauniyahnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ini fakta. Allah jelaskan di kauniyahnya lewat Quran, kauniyah faktanya, keadaannya benar. Dulu mah hidup dia, sekarang mati. Ya, berakhir. Cuma sebelum berakhir berbuah. Memang dunia ini banyak banget ujiannya, cobaannya, rayuan. Mencoba terus, menggoda terus dunia itu. Semakin lama semakin cantik, semakin indah. Ini udah tahu, cuma kadang-kadang kita lalai. Kita biarkan hidup kita hanyut dalam kehidupan dunia ini. Makanya paling tidak dibagi begini. Dalam Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahab minal fiddati wal fiddati wal an'am wal haras, dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Singkat kata singkat cerita, dijadikan indah dalam pandangan dunia sebagai rayuan dan ujian. Apa namanya, istri-istri, anak-anak. Pernah kita sayang sama anak sama istri. Iya. Kendaraan-kendaraan, harta-harta yang mewah dari emas dan perak, kendaraan pilihan. Ya. Ingat kita nggak apa-apa boleh kalau punya kemampuan, kan kita kan nggak ada cukupnya kendaraan. Coba kita ada punya super cup, bisa jalan masih lancar, ya. Pengen ganti sama Supra, tinggian ini zaman dulu kita bicara. Padahal sekarang Supra, super cup dicari lagi.
ya, atau kita punya motor ya belum bisa kepake nih, gliding kemana-mana, tapi ada motor baru, duit ada, duit lagi enggak? Padahal kalau untuk kebutuhan mau udah, ini saya butuh, tapi kita saya kalau kepengen, ada batasnya, kalau butuh cukup. Mobil, ya, mobil enak nih, banyak 4 carry, ya ada cicil lagi. Alhamdulillah, OBK masuk 5 juta. Gak sih nge-carry? Padahal carry masih bagus, masih putar jalan. Itu bukan lagi kebutuhan, berat carry mencukup. Itu duduk AC-nya kayak kipas, kata-kata apa? Ya, kalau butuh. Tapi mungkin katanya buat prestis. Lah, sekarang udah nggak jalan prestis kan? Kalau kita lihat dunia ya. Dan Allah tempatnya nama itu, yang itu namanya kata Allah nyatakan dunia itu. Ya. Itu ada ujian saja, perhiasan dunia. Allah indah maaf, dan Allah tempat kembali yang paling bagus. Ingat, itu hidup. Nggak ada orang yang puasa lewat lama dan nggak ada orang kaya abadi. Tapi hidup itu adalah cukup untuk kita berberkah. Ketika Allah menganugerahkan kita harta yang mencukupi memadai, ada aturan mainnya untuk bagaimana supaya harta itu menjadi penolong kita nanti di akhirat, untuk jadi kaya yang senantiasa melimpahkan harta dan sebagainya. Baik. Qul a'udzu bi khairin dzalikum. Mau tahu enggak kata Allah? Ku ajarkan yang baik daripada itu. Man aman billahi wal yawmil akhir. Apa namanya? Qul a'udzu bi khairin dzalikum. Lilladzina amanu wattaqau inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwan min Allah. Yaitu yang lebih daripada itu bagi orang beriman dan bertakwa, itu nanti ke surga yang mengalir air di bawahnya, dan istri-istri yang bersih dan suci. Istri-istri bersih dan suci itu tidak pernah kentut dan selalu merawat dan selalu menebarkan kepuasan. Wah, kalau kita gambarkan indahnya, ditawarkan ya, bagaimana pohon mengejuntai ke bawah buah-buahnya, tinggal metik, rasanya beraneka. Di dunia aja kita nggak bisa mampu menyebutkan rasa manis, satu kata manis, tapi manisnya kelengkeng, beda dengan manisnya jeruk dan manisnya anggur. Di dunia manisnya pisang beda, nanti lebih lagi, Masya Allah. Itu yang menjadi obsesi dan obsesi kita di surga nanti. Ya enggak, ini berupaya untuk ke arah sana. Caranya salah satunya adalah bermadisnya. Agak baik dunia. Pada akhirnya dunia itu akan diminta pertanggungjawabannya, karena Allah menebarkan rahmat. Allah punya satu rahmat, satu rahmat untuk dunia. Disitulah dimana harimau yang atau binatang ganas tidak memakan anaknya, tidak memangsa anaknya dengan saya. Satu diturunkan dunia rahmat Allah menjadi orang saling menghargai. Di akhirat nanti dengan perbuatannya 99 diberikan kepada kita. Orang beriman siap-siap menikmati semuanya itu. Orang kafir naudzubillah mengerikan. Masuk alam berikut, alam barzakh masih bisa kita lihat, artinya proses pemakaman. Makanya ada senandung bila diingat di dalam hati kita semua bakalnya mati, tua dan muda pasti dapati di alam kubur tempat yang pasti. Masya Allah, pasti banget. Nah, di alam kubur ini menjadi cerminan rubah min dari jannah atau roh min utamiron surga. Gambarannya itu taman surga atau jurang api neraka dalam kubur. Sekarang orang-orang terdahulu kita
belum masuk ke alam lainnya, baru di alam kubur, alam penantian, al-manzil min manazil akhirah, pos yang pertama. Kita masih bisa menjamahnya lewat doa kita. Nah seperti ini, sudah nggak bisa lagi kita memberikan hal-hal yang menyenangkan mereka di dunia, tapi dengan upaya cinta kita, doa kita, harapan kita kepada Allah, pada hari kubur kita bisa berbuat membekali yang barangkali mereka kurang bekal waktu hidup di dunia karena lalai dan lupa. Masya Allah. Makanya berupaya, masih ada perbuatan. Kalau kita baca kisah-kisah begitu banyak, tapi situasi waktu dan kondisi yang penting mengerti kita sudah masuk ke kubur, diingatkan puncak kehidupan dunia kita adalah masuk ke kubur, siapapun kita ya. Walaupun kadang dimakan ikan atau meledak di pesawat hancur gak masuk kubur, tapi alam barzahnya pasti sama. Itu yang perlu yakini. Jangan tanya-tanya bagaimana Pak Ustaz kalau dimakan ikan haus kan mau masuk kubur, tapi alam barzahnya tetap masuk. Begitu tidak kita. Jadi alam barzah, alam kubur, bukan kuburan. Kalau kuburan jelas tanah, gundukan, ya. Tapi kalau barzah alam yang sudah memisahkan dunia sama kita itu. Di alam kubur ini, jika kita memang nanti akan dicalonkan sebagai penghuni surga al-jannah, setiap pagi dan sore diperlihatkan surga, maka semua angin surga membuat kubur itu menjadi nyaman, lebih nyaman, yang paling nyaman di dunia ini. AC yang paling sejuk tidak di kubur, wah nikmat sekali, jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia di alam kubur. Bagi orang-orang kafir munafik, alhamdulillah, mengerikan. Setiap pagi dan saya diperlihatkan itu adalah suasana neraka, sehingga panas neraka menembus, gelisah, resah dan lain sebagainya. Bayangkan kita nggak bisa kembali lagi. Bagaimana kalau anak kita lupa mendoain? Bagaimana keluarga kita lupa segala macamnya? Ya Allah, makanya bisa penting kita itu berbuat di dunia, bekali juga iman dan keyakinan kepada anak kita bahwa nanti suatu ketika kita akan berpisah. Kajian berikutnya lain banyak yang kubur. Setelah alam kubur tanggung ya Pak, tanggung dikit lagi. Setelah alam kubur dibatas dengan yang namanya amma ya dasar aina bil adil lagi dia mengetahui. Ada berita besar, banyak ayat yang bicara jadul di atas abdul zalaha, ketika bumi digoncangkan semuanya goncangnya, dalam Korea itu mal Korea dan lain sebagainya, goncang dunia. Apa itu? Hari kiamat. Suatu ketika akan datang hari kiamat ya. Semua mengalami, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kenapa? Hari kiamat itu hari penghancuran dan hari kebangkitan. Dihancurkan yang masih hidup, dibangkitkan semua yang sudah mati. Terbangun semuanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Ini bukan dongeng, ini keimanan, keyakinan ya. Ini makanya kita dipesan oleh wattaqu yauman, takutlah pada satu hari di mana tidak ada la tadzi nafsun an nafsi syai'a, tidak bisa balas satu lainnya, nggak sama, dan tidak bisa diterima yang namanya syafaat, pertolongan, kecuali nanti ada pertolongan Nabi. Dari kiamat itu kemudian ada laksanakan, begitu bangkit ada yang namanya yaumul hisab, dihitung data semua itu, dihitung semua ya, di kubur juga dihitung. Ayo menakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut dikunci, tangan yang ngomong, kaki disaksi, tangan bicara, Al-Quran bicara tempat kesabaran yang lalu, saat ini baru dengan undang-undang tentang apa info ETE itu kan bukan mulut, tangan ngetik, kita geser aja dikejar
tangan jadi, kaki jadi saksi, mulut mah gampang bohong. Ya, di akhirat mulut dikunci, dia jangan ngomong mulut. Ya, udah kunci tak, udah berhenti. Ini perjalanan kita ke depan. Perjalanan ke depan apa kita siapa saat ini? Kali kunci. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah Isya, di mana matahari tidak jauh dari kita sehingga keringat bercucuran, ya tergantung kondisi amal kita dalam penantian. Kita di dunia banyak sekali cobaan penantian, bikin SNK, bikin SIS, BPJS, berobat, antri nggak? Antri kadang-kadang ngeselin, antri, ya, antri ngeselin, ya tergantung. Ada yang lebih cepat, kenapa lebih cepat? Ya mungkin ada orang dalamnya, kita lagi tandai nih antri. Kayaknya dia belakangan dari gua, ngapa dipanggil dulu dia? Katanya di tetangganya. Bikin apa bu? Ini, sini. Ya, majunya itu begitu. Nanti kalau kita menjadi dekat sama Allah, kita begitu juga sama antrinya. Ya, artinya mungkin diperingat dan lain sebagainya. Nunggu di sini nih, yang ada dikit. Ini kalau saya katakan dari jangan dianggap dongeng belaka. Kemudian masuk ke Indonesia, ditimbang oleh kita. Ucapan-ucapan kita banyak yang lebih berat, yang ucapan ringan, tapi berat timbangan. Ya. Kalimat seperti subhanallah wa la ilaha illallah itu adalah kelihatannya enteng tapi berat. Tapi kalau disana enteng, kalau disakit berat juga. Saya merasakan kalau lagi sakit. Nyebut yang namanya subhanallah, alhamdulillah, benar jelas, makanya kalau bukan cerita, kalau misalnya orang meninggal yang dikunci hatinya mengatakan, ayo sebut la ilaha illallah, nggak kuat beratnya. Ada yang begitu? Nyebut ini nyebut deh. Buat nyebut. Apa sih tinggi banget itu? Man akhir kalamihi bila ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa sebut kalimat akhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bukan dia akan, tapi dakhala itu fil madhi, masa lampau, seolah pasti masuk surga. Makanya gampang-gampang susah kalau ada orang la ilaha illallah. Udah, kalau saya jangan bangun lagi dah mati ya. Dan anaknya boleh alhamdulillah. Mamangnya kita dijauhi mamang kita. Lu bawa meninggal alhamdulillah. Nggak ngaji dia. Bapak kita bangun lagi. Wah, terakhir udah la ilaha illallah bangun lagi. Oh, fokus sama dia. Tolong ada di tingkat kawin. Ya, Pak itu yang bikin dari saya. Udah batal la ilaha illallah. Ya. Kaisar apa tuh yang pingsan itu la ilaha illallah baru hidup lagi. La ilaha illallah. Udah. Dan bangun lagi masih. Tidak ada lagi. Apa? Yang dekat tanah jangan jual lagi. Emang apa? Itu jual duluan, lupa. Ya, batal. Makanya mahal itu. Kalau dia masuk ke surga pasti dia bisa. Baru kemudian setelah ditimbang-timbang lintas siratal mustaqim. Aduh, kebanyakan siratal mustaqim lah. Kalau kita dengar riwayat Nabi lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Maka Nabi bilang rambut di belah 7, rambut 7 aja kita nggak sanggup. Rambut di belah 7 diambil. Rambut di belah 7. Rambut 7 wajib batang bisa nggak? Jangan rambutnya bagus batang, di bawahnya buaya mulu. Waduh. Tapi melintasnya itu tergantung amal dan persiapan kita di dunia.
ada yang melintas, bagaikan angin, bagaikan buru. Tidak ada yang warna macam-macam. Itu gambaran saudara-saudara. Begitu demikian, kalau ada yang tuh kafir neraka, tergantung apakah ada yang terus abadi khalidina fiha, apakah ada yang kemudian kembali lagi. Karena Allah jelaskan, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau orang beriman, innal ladzina amanu wa bisalahati ulaika khalidina fiha abada, ada fiha abadanya. Ya, kalau itu fiha di dalamnya selama-lamanya neraka. Kalau surga abadan, selama-lamanya abadi. Artinya apa? Insya Allah kalau langsung surga nggak akan dikurangi neraka. Kalau nyebut neraka masih ada dapat surga. Tapi masya Allah nyebut neraka apa? Untuk bilang semangat kita ada kamera kita banyak. Nah barulah kemudian selesai kehidupan kita, yaitu satu firqah yang menjadi ashabul yamin, ya menjadi golongan kanan, tinggal di surga dengan kenikmatan tak ada hentinya. Dan satu lagi syair, yaitu neraka na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu orang-orang yang sekarang sudah ada di fase depan kita, yakni di alam barzakh, salah satu pembekalan yang mungkin yang kurang dari manusia dan cukupnya, doakan dan ingat-ingat, ya, makanya uzkuru ingat-ingatlah, ya, mahasiswa mau takum kebaikan-kebaikan daripada ahli kuburmu. Ibu biasa-biasa sebutin dalam hati kita, ya Allah Bu, Pak doa dengan malam sebutin Bu, saya belum bisa bahagian Ibu. Allah panggil, ya Allah bahagiakan ibu saya, bahagiakan ibu saya bisa bahagiakan, ya Allah. Doa itu akan kembali kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya. Nanti anak kita juga ingat sama kita juga begitu sekali. Subhanallah. Yang milik Allah. Itu aja yang harus disampaikan. Kalau kita itu berjalan ke depan, dia ada kata capek, juga itu tempat capek. Dia ada kata bosan, dia mau membosankan. Ya, bosan nggak dunia? Dan kalau kita ketik poin-poinnya, Bapak ngantuk pengen apa Pak? Kalau tidur terus, bosan nggak? Lapar banget Pak, pengen makan nasi padang. Kayak saya pengen makan tunjang. Ya, pengen itu nggak boleh juga. Wah, dah Bapak usah ya dong, bisa bebas senang makan tunjang sepuas-puasnya. Hari pagi makan, sore besok makan lagi, boleh nggak? Bosan. Dunia itu tempat bosan. Di akhirat itu begitu variatif. Kalau orang ingat akhirat, semangat. Makanya kalau ada yang acara begini nih, nggak ada kata lain, acara yang menang kematian. Kafa bil maut itu cukup hati ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kalau panjangan. Ya walaupun tidak begini. Doakan, mendoakan semua banyak umur. Ya semua mau berkah yang kehidupan ini dan hajat-hajat saudara kita. Hajat malam hari ini Allah kabulkan sesuai dengan harapan sasarannya. Orang tua beliau dijadikan kuburnya roboh menjadi jannah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.